Oke, selamat pagi semuanya, kelas 11. Mari kita mulai kelas kita. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu, kebesaran-Mu dalam hidup kami. Kami mohon agar kiranya Tuhan mau memberkati kami ketika kami mempelajari firman-Mu dalam kitab Daniel. Bantu para murid, para students yang sementara mempelajari melalui video ini. Kiranya Engkau mau menolong kami, memberikan kami penerangan, dan kami boleh mengerti dan boleh bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan mempelajari kitab Daniel pasal 6. Sebelumnya, saya mau bertanya kepada kita semua. Berapa kali kita berdoa kepada Tuhan? Berapa kali? Mungkin ada yang banyak berdoanya. 8 kali bisa. Contoh doa makan 3 kali. Mau tidur, bangun tidur. Terus kalau mau pergi ke sekolah, terus pulang ke sekolah. Atau mungkin 7 terus 8 kali kita berdoa. Tetapi yang pertanyaan saya adalah berapa kali kita berdoa secara pribadi, ngobrol bersama dengan Tuhan. Nah, mungkin beberapa kali saya harap pernah satu hari kita ngobrol dengan Tuhan dalam doa. Minimal sekali lah. Karena doa adalah sangat penting dalam kehidupan orang Kristen. Doa adalah sangat penting dalam kehidupan kerohanian orang Kristen yang membantu kita untuk bertumbuh dalam iman. Dan doa sangat berguna. Doa adalah kekuatan kita sebagai orang Kristen. Doa adalah kekuatan kita sebagai orang Kristen. Saat ini kita akan mempelajari tentang doa dalam kitab Daniel pasal 6. Mari kita ikuti materi ini. Oke. Dengan judul Mulut Singa yang Ditutup Tuhan. Daniel pasal 6 menceritakan Daniel yang diselamatkan oleh Tuhan dalam gua singa. Kenapa Daniel bisa dijebloskan ke penjara atau dijebloskan ke dalam gua singa? Kenapa? Kita akan mengikuti pelajaran ini untuk mencari tahu apa alasannya. Pendahuluannya, kalian bisa buka di Daniel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Ceritain panjang, tapi saya akan ringkaskan dalam poin-poinnya. Di Daniel pasal 6 tolong dibaca, Daniel pasal 6, dan di slide ini, dalam video ini saya hanya akan meringkaskannya. Daniel pasal 6. Darius orang Media, kerajaan Media. Kerajaan Babylon yang adalah penguasa pertama telah runtuh dan digantikan dan telah dikalahkan oleh kerajaan Media Persia. Dua kerajaan, Media dan Persia, menguasai dunia bersama-sama. Darius orang Media menerima pemerintahan menjadi raja ketika dia berumur 62 tahun. Catat ini, 62 tahun. 62 tahun. Darius orang Media sebagai Sarakses, putra Astyages, yang menerima pemerintahan dari keponakannya. Jadi, Raja Darius diberikan kekuasaan oleh keponakannya. Keponakannya siapa? Keponakannya Raja Persia, orang Sirus. Raja Persia namanya Sirus. Darius menerima kekuasaannya ketika dia umur 62 tahun. Darius naik tahta pada umur 62 tahun pada tahun 538 sebelum Masehi sebagai Raja Boneka. Kenapa disebut Raja Boneka? Karena penguasa sebenarnya adalah Kores atau Cyrus ini. Darius meninggal 2 tahun berikutnya, umur sekitar 64 tahun. Nah, di antara 2 tahun inilah kira-kira kisah Daniel pasal 6 terjadi. Apa kisahnya itu? Mari kita lihat. Darius, pas dia masih baru jadi raja, Darius mengangkat 120 wakil raja. Jadi kayak menteri-menteri gitu. Menteri-menteri. Nah, membawahi 120 wakil raja, yang jadi pemimpin dari 120 wakil raja, 3 orang pejabat tinggi. Salah satunya adalah Daniel. Jadi Raja Darius mengangkat 120
wakil raja, dan 120 wakil raja ini dipimpin oleh 3 orang pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satunya. Nah, pejabat tinggi dan wakil raja ini mencoba mencari kesalahan Daniel. Jadi ini, kita bisa baca di sini dan mendengarkan penjelasan saya. Serat dari para pejabat tinggi, ada 3 tuh, 2 pejabat tinggi yang lain syirik atau iri kepada Daniel. Karena kenapa? Karena Daniel akan diangkat menjadi pemimpin tertinggi oleh Raja Darius. Mereka, pejabat-pejabat tinggi yang lain, iri kepada Daniel. Dan mereka ingin mencari kesalahan Daniel. Mencoba mencari kesalahan Daniel dalam masalah pemerintahan. Dijelek-jelekan di dalam kinerjanya sebagai pelayan negara. Tetapi mereka tidak mendapati kesalahan apapun. Karena Daniel bekerja sangat baik. Daniel sangat teliti dan sangat ulet. Satu-satunya hal yang bisa dilaporkan kepada raja tentang Daniel adalah ibadahnya pada Allahnya. Oke, pendek cerita. Para wakil raja dan para pejabat tinggi menghadap raja, ingin mencari tipu muslihat untuk menjebak Daniel. Mereka bilang, "Raja, kami, para pejabat tinggi dan wakil raja telah membuat kesepakatan." Kesepakatannya apa? Ingat ini, kesepakatannya adalah dalam 1 bulan tidak ada yang boleh berdoa kepada Allah lain, kepada dewa lain atau manusia. Tidak ada yang boleh berdoa kepada mereka kecuali berdoa kepada raja. Kepada raja. Dalam 1 bulan, dalam Daniel 6 ayat 7 dan 9, dalam 1 bulan tidak boleh menyembah kepada dewa-dewa, hanya kepada raja. Nah, apa konsekuensinya? Jadi konsekuensinya adalah mereka membuat undang-undang ini, membuat peraturan ini, yang melanggar akan dimasukkan ke dalam lubang singa, ke goa singa, di mana goa itu banyak singa. Lalu mereka bilang, buat surat perintah yang tidak dapat diubah dan dibatalkan. Jadi surat perintah ini, undang-undang ini tidak bisa dibatalkan, bahkan oleh raja sekalipun. Surat ini hanya ditujukan kepada pejabat-pejabat kerajaan dan tidak termasuk rakyat. Jadi semua pegawai-pegawai ini, 120 wakil rakyat dan pejabat-pejabat tinggi tidak boleh berdoa kepada dewa-dewa lain kecuali kepada raja. Tetapi apa yang dilakukan Daniel ketika mengetahui ini? Ini dia. Ketika Daniel mengetahui ada persengkongkolan, ketika Daniel mengetahui ada perintah untuk melarang dia untuk berdoa, tidak boleh berdoa kepada dewa-dewa lain selain kepada raja. Ketika Daniel mengetahui ini, inilah yang dilakukan oleh Daniel. Daniel tetap berdoa. Daniel 6 ayat 11 sampai 19. Daniel masuk ke dalam kamar atasnya, di atas kamarnya yang ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Jadi ada kayak jendela-jendela di kamarnya menghadap ke Yerusalem. Jadi berkiblat ke Yerusalem dia berdoa. Berapa kali Daniel berdoa? 3 kali sehari Daniel berdoa untuk berlutut dan memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Jadi Daniel biasa setiap hari berdoa 3 kali sehari. Bukan doa makan, tapi doa untuk berkomunikasi secara khusus kepada Allah. Meskipun Daniel tahu ada larangan untuk berdoa kepada dewa-dewa lain atau kepada yang lain selain kepada raja, Daniel tetap berdoa kepada Allah. Daniel tidak takut. Ada beberapa cara berdoa. Mari kita perhatikan, dicatat dan diingat ya. Nanti keluar di kuis ini dan di ujian. Ada berapa cara berdoa? Pertama, caranya duduk. Ini baca di sini. 2 Samuel 7 sampai ayat 18. Kedua, berlutut, berdiri, bahkan tidur bisa berdoa. Ini ayat-ayatnya. Dan harus memiliki kebiasaan berdoa 3 kali sehari. Alkitab mengatakan minimal berdoa 3 kali sehari. Pagi, siang, malam kalau bisa. Nah, kita baca keterangannya. Restu sorga lebih penting bagi Daniel daripada hidup itu sendiri. Gak apa-apa, saya yang penting sorga merestui saya dalam hidup saya. Walaupun saya harus mati. Sehingga kelakuannya adalah sebagai hasil alamiah pengharapan
pengharapannya dan ketergantungannya kepada Tuhan. Kebiasaan berdoa Daniel itulah yang membuktikan kebesaran jiwanya. Daniel berdoa 3 kali sehari dan membuat dirinya memiliki jiwa yang besar. Kebesaran yang sejati terletak pada ibadah yang sejati. Ingat ini. Dan bukan pada kedudukan, pangkat, dan gelar. Percuma punya pangkat, gelar yang tinggi, tetapi tidak memiliki kualitas berdoa yang tinggi. Dia tidak memperpendek doanya karena adanya ancaman. Daniel berdoa dengan sungguh-sungguh. Lama dia berdoa. Dia nggak singkat-singkat berdoanya. Dia nggak sembunyi-sembunyi dalam berdoa. Dia tidak takut walaupun harus mati. Inilah kira-kira gambaran Daniel berdoa. Tingkap-tingkap langit ada jendelanya, menghadap kepada Yerusalem, kiblatnya ke Yerusalem. Lalu ketika Daniel sementara berdoa, pejabat-pejabat tinggi mengintip dan langsung menyergap Daniel yang sementara kedapatan berdoa, ketahuan berdoa kepada Tuhan, bukan kepada raja. Daniel dilaporkan kepada raja. Tetapi raja ini sangat sayang kepada Daniel. Raja tahu Daniel orang yang tekun, orang yang hebat, pintar. Dia sanggup melakukan tugas kenegaraan dengan baik. Daniel bersahabat dengan raja. Ketika raja mengetahuinya, raja merasa bersedih dan berusaha melepaskan Daniel. Raja berusaha melepaskan Daniel dari hukuman. Hukuman dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi raja didesak untuk kedua kalinya agar raja melaksanakan keputusannya. Hukum di Media Persia, hukum di kerajaan Media Persia, undang-undang yang telah dibuat tidak dapat diubah, tidak dapat dibatalkan oleh siapapun, bahkan oleh raja. Dan raja mencoba mencari-cari cara untuk melepaskan Daniel, tetapi tidak bisa. Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa sebagai hukumannya. Meskipun raja sangat mengasihi dan sangat sayang kepada Daniel. Lalu raja mengatakan apa? Raja mengatakan kepada Daniel ketika Daniel di dalam gua singa, semoga kiranya Allah yang kau sembah menyelamatkan engkau Daniel. Raja pulang ke istananya dan raja berpuasa semalam-malaman. Ingat ini, raja berpuasa semalam-malaman. 1 malam dia tidak tidur dan berpuasa, memohon agar Tuhan menyelamatkan Daniel. Ini kira-kira suasananya, suasana di dalam gua singa. Singa-singa ini banyak sekali, Daniel di dalamnya. Lalu, kira-kira apa yang terjadi kepada Daniel? Raja pagi-pagi benar, dia tidak tidur, semalam-malaman dia berdoa dan berpuasa. Raja ini, Raja Darius. Raja pagi-pagi benar pergi ke lubang singa. Daniel 6 ayat 20-23. Daniel diselamatkan Tuhan. Daniel mengaku bahwa ia tidak bersalah di hadapan Tuhan dan terhadap raja. Daniel tidak bersalah kepada raja, tidak melakukan kesalahan apapun. Tetapi Daniel dijebak. Karena hidup Daniel yang murni itulah, maka Tuhan menyuruh malaikatnya menutup mulut singa. Dia ketika Daniel di dalam gua singa, Tuhan mengirim malaikat untuk menutup singa itu, mulut singa. Dia dikelilingi oleh kuasa yang lebih tinggi daripada segala kuasa yang terdapat di dunia. Dia menjadi manusia yang kebal terhadap gigitan singa, karena kuasa imannya yang teguh. Di Daniel 6 ayat 21. Dan ketika ia sampai di dekat gua itu, ketika raja pagi-pagi mendatangi Daniel, berserulah ia kepada Daniel. Daniel 6 ayat 21. Daniel, hamba Allah yang hidup dan Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Raja bertanya, apakah Allah telah sanggup melepaskan engkau dari singa-singa itu? Daniel menjawab, ya Raja, kekalah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menutupkan mulut singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-ngapakan aku. Allah menyelamatkan Daniel dengan mengirim malaikat untuk menutup mulut singa.
Lalu apa yang dilakukan raja? Raja memerintahkan untuk mengangkat Daniel ke atas. Dari gua diangkat ke atas. Ini berarti keputusan raja yang sebelumnya telah batal. Karena Daniel sudah semalam tinggal di lubang singa dan dia selamat. Tapi Daniel dikeluarkan karena dia sudah selama-lama-laman. Sudah 1 hari 1 malam dimasukkan ke gua singa. Orang-orang yang melaporkan Daniel ditangkap dan dimasukkan ke lubang singa bersama-sama istri dan anak-anaknya. Raja marah kepada para penipu-penipu ini. Orang-orang yang telah membuat muslihat untuk Daniel. Raja memerintahkan, keluarkan Daniel dari gua singa itu, tangkap semua wakil-wakil raja, 120 wakil raja beserta keluarganya, anak dan istrinya, masukkan ke dalam gua singa. Dan mereka semuanya dimakan oleh singa. Mereka diterkam oleh singa-singa. Daniel 6 ayat 24 dan sampai 29. Orang-orang yang telah bersekongkol untuk membunuh Daniel dimakan oleh singa. Amsal 26 ayat 27 mengatakan apa? Siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Siapa yang menipu orang akan jatuh ke dalam tipuan. Daniel 6 ayat 26 sampai 28. Banyak penguasa yang membuat keputusan tetapi kemudian menyesalinya. Mereka yang telah bersekongkol untuk membunuh, melenyapkan Daniel akhirnya menyesali tindakannya. Karena kenapa? Karena Daniel adalah hamba Tuhan yang dilindungi. Tuhan berkuasa membuat seorang yang setia kepadanya kebal terhadap suatu ancaman maut. Tuhan sanggup membuat umat Tuhan yang setia untuk selamat daripada maut dan celaka. Jika kita setia. Daniel selamat oleh kuasa Tuhan dan imannya yang teguh. Mari kita buka Daniel pasal 6 ayat 24. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya kepada Allahnya. Alasan kenapa Daniel diselamatkan adalah karena dia percaya. Ingat ini, alasan kenapa Daniel diselamatkan karena dia percaya, dia beriman kepada Tuhan. Daniel selamat oleh karena dia beriman. Orang yang menggali lubang, orang yang menipu, yang ingin mencelakakan orang lain akan terperosok, akan masuk ke dalam tipuannya. Sebagai kesimpulannya, kemenangan orang jahat bersifat sementara. Sementara saja. Para wakil raja dan pejabat tinggi, mereka menang. Akhirnya Daniel masuk ke dalam gua singa. Tetapi hanya sementara. Dan tetapi akan berakhir dengan malapetaka. Akhirnya mereka orang-orang jahat yang menang awalnya, mereka akan mati dan telah mati. Kebesaran sejati terdapat pada ibadah yang sejati. Betapa pentingnya ibadah ini. Mari kita lebih tekun lagi beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun resikonya, mari kita menyembah kepada Allah. Lebih rajin lagi berdoa. Seperti Daniel, 3 kali sehari berdoa kepada Allah. Meminta kekuatan kepada Allah. Sekian pelajaran yang saya dapat bawakan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.